Oke teman-teman, kali ini kita akan pengetesan umpan yang kita ambil dari salah satu komentarnya ya. Untuk komentarnya ini di sebelah sini teman-teman ya. Nah ini komentarnya, hari ini kita mau tes umpannya di kolam di daerah Rempok, pemancingan Abaum tepatnya ya. Nah untuk bahannya sendiri ini pertama kita menggunakan 2 butir telur ayam. Apabila teman-teman mau menggunakan telur bebek atau telur yang lainnya itu bisa saja ya, jadi disesuaikan saja nantinya. Nah untuk bahan kedua ini kita tambahkan santan kara. Untuk santan karanya di toko pancing, di warung-warung terdekat itu sudah banyak ya menyediakan untuk santan kara ini ya. Oke buat teman-teman yang belum komen, masih kita tunggu komentarnya. Umpan jitu, umpan kukus, umpan kuning, umpan putih, umpan dadakan, apapun itu boleh teman-teman ya. Nanti akan kita tes umpan teman-teman semua di dekat kolam sini atau di daerah kolam sini teman-teman ya. Siapa tahu umpan teman-teman cocok ya. Oke, setelah kita aduk-aduk si telur dan si santan kara, ini kita gunakan susu denkau ya. Untuk susu denkaunya ini sebagai wangian ya. Ini kita gunakan sebanyak 1 bungkus. Teman-teman yang udah komentarnya di video kita atau video resep-resep kita itu nanti ditunggu aja ya. Nanti akan kita tes nih di daerah sini, siapa tahu teman-teman cocok. Dan yang belum komentar ini kita tunggu ya. Nah untuk bahan selanjutnya ini kita gunakan nabati teman-teman ya. Untuk nabatinya ini kita gunakan yang kuning atau yang rasa keju teman-teman ya. Karena kalau untuk nabati itu banyak variannya, ada keju, coklat, vanila dan yang lain-lainnya ya. Nah untuk penggunaannya sendiri ini kita beli yang 2000, tapi kita hanya menggunakan 6 batang ya, sesuai dengan requestan si abangnya ya. Oke, kita bejak-bejak ya agar penghancurannya itu lebih mudah dan lebih maksimal teman-teman. Oke, seperti biasa kita aduk dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita biar kita lebih semangat buat berbagi umpan dan video-video mancing. Untuk bahan selanjutnya ini kita tambahkan perangsang biang susu teman-teman ya. Perangsang biang susu ini kita gunakan hanya sedikit teman-teman ya. Nah ini kita gunakan seujung sendok makan saja. Nah apabila teman-teman ya untuk bahan-bahan yang kita gunakan tidak ada, itu bisa langsung komen aja ya. Nanti akan kita rekomendasikan bahan-bahan yang hampir mirip dengan apa yang kita gunakan. Nah ini contohnya kita gunakan minyak salmon. Apabila teman-teman tidak ada, itu bisa menggunakan minyak ikan ya. Jadi nanti kita bantu rekomendasikan bahan-bahan yang hampir mirip ya. Jadi teman-teman nggak perlu susah-susah buat nyari bahan-bahannya ya. Siapa tahu di tempat teman-teman susah, itu nanti kita rekomendasikan bahan penggantinya ya. Oke, kita aduk-aduk kembali. Setelah perangsang biang susu dan minyak salmon kita tuang, kita aduk-aduk lagi ya. Nah untuk umpannya cukup simpel teman-teman ya. Dari komentar ini langsung kita ke proses pengukusan ya, atau pembungkusan dulu ya. Untuk pembungkusannya ini kita tambahkan daun pandan teman-teman ya. Nah ini kita masukkan terlebih dahulu daun pandannya. Itu untuk peracikannya ini menurut saya sangat simpel dan sangat mudah didapat untuk bahan-bahannya. Nah ini udah umpan mantul premium, jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet itu bisa digunakan pakai ini umpan jadi, tinggal ditambah deho sama pengeras dan keroto pun secukupnya saja, teman-teman udah bisa mancing. Oke, ini kita proses penuangan, nanti akan kita kukus atau kita rebus 10-15 menit sudah cukup teman-teman ya. Oke, kita ikat terlebih dahulu. Nah apabila teman-teman untuk pengikatannya itu disarankan membuang anginnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada angin yang tertinggal, takutnya dia gelembung malah pecah teman-teman ya. Oh, hati-hati.
Oke bro, seperti biasa hari ini kita mau pengetesan umpan lagi nih. Kita tes umpan dari salah satu subscriber ya di sebelah sini ya. Kita berdoa aja semoga umpannya hari ini makan ini umpannya nih kena batu, teksturnya enak. Nanti kita tinggal tambah DO sama ngeras secukupnya. Kita lanjut, kita mau aduk dulu. Nah ini udah kita sampai empang teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan deho tuna atau sandal ya. Ini dehonya kita gunakan sebanyak Rp5.000 teman-teman ya. Biasanya di toko-toko pancing itu dehonya ada yang diecer dan ada yang tidak teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman di tempatnya dehonya tidak diecer, itu bisa menggunakan sandal, namun setengah saja sudah cukup teman-teman ya. Jadi tidak perlu sekaleng, setengah sandal sudah cukup. Nah ini umpan yang tadi kita kukus dari rumah ya, dia sangat kuning karena dari si kuning telurnya itu lagi cakep teman-teman, tadi kita dapet ya. Nah untuk teksturnya ini sedikit kenyal karena telurnya 2 ya, jadi teksturnya itu agak kenyal teman-teman ya. Ini terutama kita buang dulu nih si daun pandannya seperti biasa ya. Kita siangin dulu lalu kita buang aja. Untuk daun pandannya tidak kita gunakan dan tidak kita campurkan ke umpannya ya. Oke, kita haluskan lagi ya seperti biasa dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Diingatkan kembali buat teman-teman yang belum komen, masih kita tunggu komentarnya ya. Boleh umpan apa aja teman-teman ya, boleh umpan kuning, umpan putih, umpan coklat, umpan kukus atau umpan dadakan ya. Nanti akan kita tes di daerah sini ya. Dan yang udah komen masih ditunggu terus ya, nanti kita akan spill secara berurut. Oke, kita aduk-aduk lagi. Ini kita kombinasikan si umpan dengan si deho yang tadi sudah kita haluskan ya, atau kita musnahkan. Kita aduk-aduk sampai merata, jadi si amis dan si umpannya itu tercampur dengan merata ya. Oke, sekiranya sudah merata ya, karena umpan lengket, jadi teman-teman bisa tambahkan pengeras tawar ya. Jadi apabila teman-teman mau menggunakan pengerasnya, itu pengerasnya apa aja, tapi yang penting itu aromanya tawar teman-teman ya. Dan untuk penggunaan pengerasnya pun secukupnya saja teman-teman. Jadi untuk penggunaan pengeras itu sesuai selera kita untuk tekstur umpannya. Dan disarankan untuk umpan ikan mas itu tekstur umpan itu jangan terlalu keras teman-teman, untuk saran saya sendiri ya. Karena untuk umpan ikan mas itu lebih enak lembek atau kalis teman-teman ya. Jadi kalau umpannya kalis itu ikan respon makannya itu sangat cepat teman-teman. Jadi untuk ngetriknya pun umpan keras dan umpan lembek itu berbeda teman-teman ya. Sepengalaman saya sendiri pun seperti itu. Sekiranya salah mohon maaf teman-teman. Nah untuk selanjutnya ini kita tambahkan esen walang salam teman-teman ya. Ini kita bagi 2, jadi kita mau tes nih yang polos itu dimakan atau enggak ya. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pakai esen atau di kolamnya itu nggak boleh esen, jadi nanti kita akan tes nih tanpa esen pun pasti makan teman-teman ya. Oke, setelah kita teteskan esen itu kita aduk-aduk lagi ya. Nah untuk esennya sendiri pun apabila teman-teman tidak punya yang di video itu bisa menggunakan esen-esen yang lain ya. Jadi apabila teman-teman punya esen-esen buah, esen amis atau esen lainnya itu silakan digunakan terlebih dahulu. Oke, terakhir ini kita gunakan kroto ya, seperti biasa krotonya kita impor ya. Kali ini kita imporan dari Singapura teman-teman ya. Jadi kali ini kroto-krotonya kita impor dari Singapura, agak sedikit dekat teman-teman ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kita krotonya impor dari Eropa terus. Kali ini kita dari Asia ya, kita impor dari Singapura. Nah, untuk penggunaan krotonya sendiri ini kita gunakan sebanyak 15 ribuan teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan kroto itu bebas ya, boleh 1 on, boleh 5.000, 10.000 sampai 20.000 itu bebas saja ya. Oke, sekiranya sudah cukup teman-teman ya. Gimana hasilnya? Semoga umpannya makanin, kita berdoanya itu aja dulu ya. Jadi
Jadi untuk rezeki nanti kita balik lagi ya. Oke, terima kasih dari Sobirin Fishing. Pokoknya ingat mancing, ingat Sobirin Fishing. Ditarik sebelum saya tarik kamera. Sikat. Nah. Taruh, jangan. Oke. Ayo terusin. Hah? Gorengan. Masih ada.
Jai. Oh, berapa lawannya? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. 9 satu. Yuk. Oke, bro. Alhamdulillah mancingnya sudah selesai ya. Tadi kita pakai racikan, cuma esnya tidak kita pakai walang salam tadi. Kita coba di 15 tetes. Kita tadi main tiket 150 menggunakan satu joran. Tadi kita pakai racikan dari subscriber, alhamdulillah umpannya masih makan ya. Cuma induknya kita tadi dikasih sisiknya aja. Tapi sayang, ikan masuknya nyorein, baru masuk ikannya. Nggak tahu kenapa, baru ke pinggir ikannya pas nyorein ya. Awal-awal kita bengong ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ikan masih makan, pas nyorein juga makan. Tadi total kita jadi 10 ekor. Sampai ngoret itu kita sekitar 19 ekor. Nambahnya banyak banget ya. Sampai double strike juga ya. Oke, mungkin begitu aja ya. Pokoknya terima kasih. Nanti akan kita coba lagi resepnya di empang yang lain. Mungkin kurang cocok atau lapak ya. Ya, namanya mancing. Kadang enak, kadang enggak ya. Oke, begitu aja lah. Kita ini udah maghrib nih. Kita pulang sorean gara-gara ngoret. Oke, terima kasih dari Sobirin Fishing. Pokoknya ingat mancing, ingat Sobirin Fishing. Nah.